Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada wasiat yang ke-16, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman dari hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu rajul minal ansar. Lalu datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar kepada beliau. Fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia pun berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang afdal, yang paling utama? Mukmin yang mana yang paling utama? Atau mukmin yang seperti apa yang paling utama, yang paling mulia? Qala, Nabi pun menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Merekalah orang-orang yang pintar. Merekalah orang-orang yang pintar. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab
siswa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini adalah wasiat yang sangat agung dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, kepada kita, mukmin yang paling afdal dan mukmin yang paling pintar. Mukmin yang paling afdal dan mukmin yang paling pintar. Sesungguhnya Islam sebagai agama yang besar datang untuk seluruh manusia, bukan untuk orang-orang Arab saja. Akan tetapi Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia di permukaan bumi ini, yang dibawa oleh Nabi SAW dari sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara karakteristik Islam adalah bahwa agama Islam ini menyeru dan mengajak umat manusia untuk berakhlak mulia. Tidak ada satupun akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, melainkan Islam menyeru umat manusia kepadanya. Ya. Tidak ada satupun perbuatan yang terpuji, melainkan Islam mendorong dan memotivasi kita untuk melakukannya. Karena di antara tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi di antara misi Nabi SAW ke tengah-tengah umat manusia ini adalah menjelaskan, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Maka oleh karena itu, Nabi pun tampil sebagai teladan contoh yang paling mulia di dalam akhlak yang mulia. Karena bagaimana beliau akan menyeru umat manusia ini kepada akhlak yang mulia, sementara beliau tidak apa? Tidak baik akhlaknya. Makanya kita ini, para pelajar agama, yang menyerukan akhlak yang mulia kepada umat manusia, harus terlebih dahulu menghiasi diri kita dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Untuk dicontoh, untuk diteladani oleh umat manusia. Kalau tidak, maka seruan kita, ajakan kita zong. Orang-orang akan mengabaikannya. Bagaimana dia menyeru kita kepada akhlak yang mulia sementara dia sendiri tidak apa? Berakhlak. Nabi SAW ketika beliau menyeru umat manusia kepada akhlak yang mulia, beliau sendiri telah benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Yang bersaksi atas kemuliaan akhlak Nabi bukanlah manusia. Manusia iya, mereka bersaksi. Bahkan yang bersaksi atas kemuliaan akhlak Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengutus beliau. Allah katakan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, setelah Allah bersumpah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia.
kau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Ya. Allah yang menjadi saksi akan kemuliaan siapa? Akhlak Nabi. Dan Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik buat kita. Maka seseorang tidak disebut atau tidak dikatakan berakhlak mulia sampai dia meneladani akhlak Nabi SAW. Sampai akhlaknya, budi pekertinya sama dengan akhlak dan budi pekerti Nabi SAW. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mendorong umatnya ini, memotivasi umat ini untuk berakhlak mulia, untuk menghiasi dirinya dengan apa? Akhlak yang mulia. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dan ini termasuk ke dalam kategori keutamaan berakhlak mulia. Apa sih keutamaannya ketika kita berakhlak mulia? Nabi jelaskan kepada kita keutamaannya. Untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita agar menghiasi diri kita dengan akhlak yang apa? Mulia. Yang pertama, Nabi menjelaskan kepada kita umatnya bahwa akhlak yang mulia itu akan menjadikan kita mukmin yang paling afdal. Mukmin yang paling utama dari semua mukmin yang ada. Ya, mukmin yang paling utama dari semua mukmin yang ada. Dalilnya hadis yang tadi kita bacakan ketika sahabat bertanya, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang seperti apa yang paling utama? Nabi SAW mengatakan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik dan yang paling mulia akhlaknya. Kemudian yang kedua, Nabi jelaskan kepada umatnya bahwa dengan berakhlak mulia keimanan kita akan sempurna. Ya. Atau mukmin yang paling sempurna akhlaknya, kata Nabi SAW, adalah yang paling mulia akhlaknya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lainnya, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Masya Allah. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, kata Nabi, yang paling mulia dan baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa dengan berakhlak mulia akan menjadikan kita sebaik-baik manusia. Jadi manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Berdasarkan kesaksian Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna khiyarakum, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian, yang paling utama, paling mulia di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik dan paling mulia akhlaknya. Nabi SAW juga menjelaskan dalam rangka untuk memotivasi, mendorong umatnya berakhlak mulia, bahwa dengan berakhlak mulia, ya, maka timbangan seorang mukmin akan lebih berat nanti di hari kiamat. Jadi akhlak yang mulia akan memberatkan timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat. Kita mengimani bahwa di hari kiamat nanti akan ada penimbangan. Ya, akan ada apa? Penimbangan, yaitu penimbangan kebaikan dan penimbangan keburukan dosa. Maka ketahuilah bahwa
di antara amalan yang dapat memberatkan timbangan kebajikan kita kelak pada hari kiamat adalah akhlak kita yang mulia. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, ya, Al-Baihaqi dan lain-lainnya, kata Nabi SAW, "Ma min syai' athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling dapat memberatkan timbangan kebajikan seseorang pada hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa di antara sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam sorga adalah akhlak yang mulia. Bahkan ini adalah sebab yang paling banyak membawa umat manusia masuk ke dalam sorga. Akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, ketika Nabi SAW su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Apa sih yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam sorga? Maka Nabi SAW mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam sorga adalah ketakwaan kepada Allah. Ini hubungan manusia dengan siapa? Dengan Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini hubungan manusia dengan siapa? Dengan sesama manusia. Ya. Banyak Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan berakhlak mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia akan menjaminkan sebuah rumah, ya, di surga paling depan untuk orang yang berakhlak mulia. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa." Aku, kata Nabi, akan menjaminkan sebuah rumah di belakang sorga, maksudnya di sorga bagian belakang, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Ini yang menjaminkan siapa? Nabi. Adakah di antara kita yang ragu dengan jaminan Nabi? Orang yang paling amanah, orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Dia mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa." Aku jaminkan sebuah rumah di sorga bagian belakang bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Lalu kata Nabi, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadzib wa in kana maziha." Dan sebuah rumah di tengah-tengah sorga bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong, sekalipun dia bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan sebuah rumah di sorga paling depan atau paling tinggi bagi orang yang paling baik akhlaknya. Bagi orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Lantas kita setelah ini semua tidak berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya banyak sekali keutamaan, ya, yang akan kita peroleh dari berakhlak mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah rugi. Ya, orang-orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah celaka. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Perhatikan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara tanda, ya,
keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat adalah dia memiliki adab akhlak yang sangat mulia. Itu tanda keselamatan, tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan seseorang dunia dan akhirat. Dia memiliki akhlak. Berarti orang yang tidak memiliki akhlak adalah tanda kerugian, kecelakaan, kebinasaan seseorang dunia dan akhirat. Ya. Dan kita belajar ilmu agama ini untuk apa? Dan kalau kita sudah memiliki akhlak yang mulia, maka berbahagialah bahwa kita akan duduk nanti di dekat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin duduk berdekatan dengan Nabi SAW? Kita semua menginginkannya. Ya. Dan kita semua mengharapkan itu. Besok pada hari kiamat kita duduk di dekat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, perhatiin, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Wa aqrabikum minni majlisa, dan yang paling dekat duduknya denganku besok yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat di antara kalian duduknya besok denganku pada hari kiamat. Siapa dia? Ahasinakum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi dari umat Nabi ini yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling dekat duduknya kelak dengan Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, dan paling jauh duduknya dariku pada hari kiamat nanti, as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun. As-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun. Maka siapa itu sarsarun? Sarsarun orang yang terlalu cerewet. Orang yang terlalu apa? Cerewet, terlalu banyak bicara. Orang kalau terlalu banyak bicara, maka akan banyak salahnya. Dan kalau banyak salah, banyak dosanya. Wal mutasyaddiqun yaitu orang yang suka membicarakan orang lain. Ya. Kemana-mana dia pergi, dimanapun dia duduk, lisannya tidak lepas dari membicarakan orang. Fulan, alan, fulan, alan. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsaruna wal mutasyaddiqun." Kami sudah tahu sarsarun, orang yang cerewet, mutasyaddiqun, orang yang suka membicarakan orang lain. Famal mutafayhikun. Lalu siapa mutafayhikun itu ya Rasulullah? Qala al-mutakabbirun. Nabi berkata, al-mutafayhikun itu adalah orang yang berbicara dengan sombong. Orang yang berbicara dengan apa? Sombong, meninggi, berbicara merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak sekali keutamaan akhlak mulia ini. Sekarang tinggal kita. Apakah kita mau meraih akhlak yang mulia ini atau tidak? Meraih keutamaan akhlak yang mulia ini atau tidak? Ya, sungguh keutamaannya sangatlah mulia, besar. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya agar kita bisa berakhlak mulia? Ya, gimana caranya Ustaz? Ini keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan sungguh sangat luar biasa. Nah sekarang kita ini mau tahu bagaimana caranya kita bisa sampai kepada tingkatan akhlak yang mulia itu. Maka ada beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini, rahimahullahu ta'ala. Yang pertama kata beliau, alaihi ayaltaji'a ilallahi azza wa jal wa yatluba minhu bil laili wan nahar. Hendaknya dia ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meminta, memohon siang malam ayyuhassina khuluqah, agar Allah menganugerahkan kepadanya akhlak yang mulia. Ini yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Bersandar kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dengan senantiasa selalu memohon, meminta siang malam. Agar Allah perbaiki akhlak kita. Agar Allah anugerahkan akhlak yang mulia kepada kita. Ya. Kenapa? Karena semua kemuliaan, semua kebaikan ada di tangan siapa? Allah. Maka minta sama Allah. Agar Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita kebaikan kemuliaan itu. Sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Tayalisi, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawlihi wa du'aihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan dan doa. Berarti ini nih, kalau perlu dicatat ini. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW banyak mengucapkan atau memanjatkan doa. Allahumma kama ahsanta khalqi. Allahumma kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku. Ya. Menciptakanku dengan sebaik-baiknya. Fa ahsin khuluqi. Maka baguskan pula lah akhlakku. Maka baguskan pula akhlakku. Sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan pula apa? Akhlakku. Sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan sebaik-baiknya, maka berikan pula kebaikan di dalam akhlakku. Baikkan pula akhlakku. Ya. Jadi agar kita menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia, kita mesti banyak berdoa. Meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena hanya Allah yang dapat memperbaiki akhlak kita. Dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki akhlak kita. Nggak ada yang sulit. Dari sebelumnya pemarah menjadi orang yang apa? Penyabar. Dari sebelumnya kasar menjadi orang yang apa? Lembut. Dari sebelumnya bohong, suka bohong menjadi orang yang apa? Jujur.
Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita mesti sering berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla anugerahkan akhlak yang mulia kepada kita. Dan kalau antum mendapatkan anugerah akhlak yang mulia dari Allah Azza wa Jalla, maka bergembiralah, berbahagialah. Pujilah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semua keutamaan-keutamaan dari berakhlak mulia yang tadi kita sebutkan, semuanya kita dapatkan. Nah, ini cara yang pertama. Iltija ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya, dengan meminta, memohon darinya agar Allah memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, Syekh mengatakan alaina an nata'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita berakhlak mulia, hendaknya kita, kata Syekh, mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar kita berakhlak contoh Rasul. Dan seperti yang tadi telah kita jelaskan, Rasul adalah contoh yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling baik di dalam akhlak yang mulia. Karena Allah telah bersaksi atas kemuliaan akhlak Rasul. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan kita untuk mencontoh siapa? Mencontoh Rasul. Beliau diutus oleh Allah memang untuk dicontoh, diteladani. Kalau enggak, buat apa Rasul diutus? Kalau bukan untuk diikuti, diteladani, dicontoh, buat apa beliau diutus? Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada, ya, buat kalian. Ini yang mengabarkan kepada kita, ini siapa ini? Allah yang maha besar. Sungguh benar-benar telah ada buat kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Contoh teladan yang paling baik. Maka lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Akhlak beliau kepada keluarganya. Akhlak beliau kepada tetangganya. Akhlak beliau kepada orang yang lebih tua. Akhlak beliau kepada orang yang lebih kecil. Akhlak beliau kepada teman-teman sejawat. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang terlewat dari Nabi SAW. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita cuma tinggal apa? Mencontoh. Nggak perlu berpikir keras gimana caranya berakhlak itu. Ya gimana ya berakhlak itu ya? Antum nggak perlu pikir keras untuk itu. Tinggal apa? Beli buku yang menghimpun akhlak Nabi. Ya. Menghimpun budi pekerti Nabi, udah. Baca, kemudian ikuti contoh. Baca, kemudian ikuti contoh. Udah tinggal seperti itu aja. Nah sekarang gimana mau berakhlak mulia? Kita nggak pernah membaca sirah kehidupan Nabi SAW. Kita nggak pernah beli buku yang menghimpun akhlak-akhlak Nabi SAW. Adab-adab Nabi. Kita nggak punya itu. Lalu kita pengen menjadi orang yang paling mulia akhlaknya. Ya nggak bisa. Bagaimana caranya untuk bisa berakhlak mulia? Sementara kita nggak punya contoh, kita nggak punya teladan. Kita nggak punya panutan. Contoh teladan telah Allah adakan. Supaya umat ini nggak kebingungan di dalam berakhlak. Contoh teladannya ada pada diri siapa? Diri Rasulullah SAW. Nah sekarang, beli bukunya. Ya, beli bukunya. Seperti buku yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Ya. Syama'il Muhammadiyah. Tinggal dibeli. Atau buku-buku yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi SAW. Ya. Di situ menghimpun akhlak-akhlak Nabi SAW. Ya. Kita pengen kemuliaan, keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya. Seandainya kita berakhlak mulia, kita akan mendapatkan ini dan itu. Maka kita mesti berjuang, mesti berusaha. Ya, salah satunya itu dengan apa? Dengan mengetahui akhlak Nabi untuk kita contoh. Nggak bisa antum tidur-tiduran, bermalas-malasan, tiba-tiba langsung jadi orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Ini apa? Hayalan. Angan-angan kosong. Ini terutama nih anak-anak nih, semuanya. Yang lagi dalam proses belajar. Pelajari akhlak Nabi. Ikuti contoh. Ingat itu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ya antum terbiasa dengan akhlak-akhlak yang telah antum lakukan, antum ikuti dari Nabi SAW. Ya, makanya orang-orang dulu mengatakan seseorang untuk bisa terbiasa berakhlak mulia, melakukan kebaikan, dia mesti membiasakan dirinya, sehingga kebaikan dan kemuliaan akhlak tadi menjadi kebiasaannya. Dia mesti membiasakan agar dia terbiasa. Kalau dia nggak biasakan, maka dia nggak akan terbiasa. Tapi mungkin cukup dulu sampai di sini kajian kita pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi ini bermanfaat. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.